Gentel-gentel tahu saya. Terus Ya, Pak Budi Jarot itu Pak bukan anggota Bapak, Anggota siapa Bapak yang ini. ikut. Budi Jarot lagi mati deh sebentar lagi juga. Bapak dengar aja kabarnya. Ya intinya Pak, saya kebetulan memang ada teman saya namanya Pak Joko Purwanto. Wanto, siapa Iya. tuh? Belum Bapak bagian apa tuh? Di sama aja seperti saya Pak, biasa aja, bukan sebagai apa-apa karena orang sederhana juga gitu. Maksudnya Bapak kan tapi tua bukan sih? Laskar Nusantara tua Bapak. Jadi gini Pak, perkumpulan ini itu perkumpulan kecil aja Pak, bukan seperti yang dipimpin Pak Budi Jarot. Tapi kecil bisa hadir di tempat itu. Iya maksud saya ngumpul nggak merasa gimana. ya jadi intinya keberadaan kami lebih kepada sifatnya mendukung gerakan pengawalan seperti yang tadi saya bilang untuk mendukung NKRI, mendukung Pancasila Pak. Nah pas di ujung acara itu tahu-tahu pas mau penutup ada begitu, kami juga kaget karena pas waktu saya diundang juga itu tadinya nggak ada gitu loh Pak. Kaget doang ya. Tahu-tahu kok jadi ada gitu. Saya nggak berani Pak karena kan banyak orang gitu loh Pak. Teman anggota. Karena kapasitas saya bukan pemimpin gitu. Kecuali mungkin kalau saya pemimpinnya istilahnya korlap Saya atau apalah. nanya anggota Bapak ada nggak yang ikut di situ? Bukan cerita gitu, udah jelas ya, Nggak mau video juga tahu. Bener kagak ada. Tapi kalau suatu tuh anggota ketangkep terus ngaku atasnya Bapak, ingat apa ya? Terus apalagi yang mau ditanyain, ini nggak lama-lama yang penting udah jelas itu orangnya. Iya pada intinya gini aja Pak. Ya, kita mau tahu orang-orang yang ada di dalam. Karena pakai ini ibarat kata ikan di akuarium ada di dalam akuarium tersebut. Nggak mungkin ya kan yang namanya korlap ataupun siapapun nggak tahu yang orang yang throwback, orang yang bicara pada saat itu. Ya, pasti kan pakai ini tahu kan. Ini ya Pak ya, secara detail umpama saya bilangnya tuh namanya alamatnya di mana saya tidak tahu Pak, secara detail ya Pak ya. Tetapi komunitas itu saya tahu Pak, alamatnya di mana pun saya tahu gitu. Nah, tapi individunya ditanya gitu kan, namanya alamatnya di mana saya tidak tahu Pak. Alamatnya di mana? Alamat komunitas itu Pak nggak jauh dari Polsek Menteng, 100 Menteng lah Pak. Dulu kantor namanya kantor PNBK, kantor Partai Nasional Bung Karno. Pimpinannya Pak Budi Jarot, saudaranya Pak Eros Jarot. Ya intinya Bapak yang ada di situ termasuk orang yang nggak senang juga memang besar juga. Dan tadi kan saya bilang nggak ada Pak. Justru sebaliknya saya kaget kok tiba-tiba, maaf, jadi ada foto gitu, jadi ada aksi demikian gitu. Saya semampu saya kan hanya sebatas mengingatkan, selebihnya karena terlalu ramai saya juga kan dalam tanda petik saya jadinya jadi wah gitu. Jadi mendadak ada begitu saya ya akhirnya menyinggung gitu. Dan dalam artian saya nggak mau terlalu nanti kalau saya terlalu ini juga saya jadi serba salah gitu. Berarti nggak ada pencegahan dari Bapak, pencegahan. Sebatas mengingatkan gitu Pak, sebatas mengingatkan. Mungkin bisa didengar di rekaman itu kan ada suara-suara menolak, itu salah satunya dari saya gitu mengingatkan. Sebenarnya malah itu tadinya udah mau pulang gitu kok tiba-tiba ada foto ditunggangin lagi ya. nah itu Kayak dia Pak. sejenis ditunggangin. Dia juga perlu tunggu. juga Pak. Jangan belakang nggak tahu. Iya, jadi modelnya gitu loh Pak. Bukan, emang dia juga itu direncanain Pak. Udah direncanain kerja kali gitu. Emang lagi ngundang kita, mancing-mancing kita. Makanya kita nggak takut, kita bergerak, kita cari si orangnya. Nggak ada kejadian gitu langsung kita diam. Emang kurang ajar ini. Nasional nih Pak. Saat di sini meleduk aja sampai ke semua daerah tuh kan. Makanya yang di Kemayoran Bapak baru seperti itu ya jaga-jaga aja, mudah-mudahan nggak ada gitu.
rekaman yang termasuk menghina. Sakitnya kita tuh ya Allah, bisa dulu ngomongin deh. Yang jelas sekarang Bapak klarifikasi gimana Pak? Ya kita nggak usah lama-lama ya, yang jelas ya tahu Bapak begini, jadi kita pulang hasilnya seperti itu. Klarifikasinya yang jelas nggak Pak? Ya intinya begini Pak, sangatlah tidak pantas atau tidak etis kalau saya secara pribadi melakukan hal tersebut. Justru saya sangat prihatin mendadak kenapa kok ada itu gitu loh. Nah, lalu yang kedua, tentu saya pun Pak, artinya jadi ada beban moral gitu. Ini maaf ya Pak ya, istilah itu kan menimbulkan perpecahan gitu. Pasti. Bahkan ini yang harusnya tujuannya damai, tujuannya untuk persatuan, ujung-ujungnya maaf terjadi gesekan gitu, bahkan bisa mengarah ke yang lebih buruk gitu kan bagi bangsa ini gitu. Nah, saya jadi ya prihatin gitu, aduh gitu. Kok pergerakan nasional kawal Pancasila, kawal NKRI malah menjadi dalam tanda petik memetik api dalam sekam gitu kan. Akibatnya kan ya gimana gitu ya. Ya saya sedih lah gitu dalam artian perpecahan bagi bangsa ini gitu loh. Saya justru selalu Pak, selalu hati saya itu inginnya tuh persatuan, perdamaian gitu. Merangkul siapapun, apapun gitu sikonnya. Jadi ya apa ya Pak ya, saya menyesali gitu loh Pak. Saya pikir aduh, kenapa kok jadi mendadak ada demikian gitu. Bahkan di sana kebetulan juga ada saksi dari polisian juga, bagaimana saya kok jadi prihatin gitu menyampaikan gitu. Kalau nggak diemin Pak, nggak diemin seneng. Terus Pak? Ya yang kedua, yang terakhir dalam hal ini tentu Pak, di samping saya menyesali secara umum, saya secara pribadi juga tentu menyesal. Bahkan saya tentu harus menyampaikan rasa permohonan maaf saya kepada Bapak, kepada teman-teman, kepada semuanya atas sikap atau atas kejadian itu dari teman-teman yang sangat tidak pantas lah gitu lah, sangat tidak baik gitu, sehingga ini ya tentunya menjadi pelajaran gitu, dalam artian ya saya semoga lah gitu, semoga tidak sampai menjadi bagaimana gitu ya. Semoga kiranya Bapak pun berkenan untuk bisa menyikapinya dengan sebaik mungkin, bagaimana agar supaya sama anak bangsa ini tidak terus terpecah untuk hal-hal yang seharusnya tidak perlu terjadi di bangsa ini gitu. Saya kira demikian dari saya Pak. Jadi kalau kita masih di bawah, kita dengar ngomong gitu untuk sementara saya bilang, soalnya saya masih cari terus. Kalau bukti Mas ini tetap hati-hati Pak. Dan juga pengurus di sini RT RW, tolong yang gini-gini jangan disusahin. Karena dia juga pada seenaknya Pak berbuat. Masa kita mau temuin klarifikasi disusahin? Nggak usah, jangan takut. Justru Bapak harus tanggung jawab punya warga kayak gini gitu loh. Jangan hayu-hayu, aduh. Saya kalau nggak kenal pengurus, sopan santun, dari hajar tahu namanya. Bapura saya tahu Pak, RT RW. Teman-teman udah banyak yang tahu sih. Jadi Pak, untuk sekarang, untuk saya sama teman-teman, mungkin yang luar juga, kita sih bisa maafin. Saya nggak tahu besok masih ada yang datang
ini saya tingkatannya di DPW, ntar hari tingkat lagi DPD, belum DPP, tetap itu Pak. Dan saya nggak mau biar pada dengar sendiri. Yang Bapak cerita deh, jelas teman-teman udah tahu Bapak ini udah kayak gitu. Saya nggak jadi mukul, tapi udah siapin ya. Saya bilang nih kalau nggak pengkor nih buat yang ninjak buat yang ngacak-ngacak, saya nggak pulang ini. Saya bilang tak, saya udah bilang. Saya kalau kejadian kayak gini, saya datengin Mas, kenapa saya punya wilayah Jakarta Pusat. Tanggung jawab saya Pak, pesawat besar saya datengin, Menteng kemarin saya datengin dan yang begini-gini, dan selalu gampang pengurusnya saya temuin itu, karena emang berarti dia punya masalah di warganya gitu. Nah itu Pak, terus terang kami bertiga karena keadaannya kayak gitu, tetap untuk sementara saya katakan untuk sementara kayak apa? Untuk sementara. Kita cari terus karena ada rekaman di situ, kalau terlihat muka Bapak, nah kita nggak bisa tahan Pak. Itu aja Pak. Gimana Pak Yus? Pak RT, Pak Joko, mohon maaf nih. Oke, Terima kasih banget udah dia. kita mau terima kasih ya, Pak. Dia saudara Bapak dari kepolisian, keamanan. Emang saya agak begini Pak, banyak tamat kan bos ini zaman Pak Suyut siapa aja tahu saya Pak. Misalnya Pak Andi, Pak Imam itu kan saya Amir gitu. Pak Imam. Baik deh. Minta Pak Imam mau Kuningan, Pak Andi, Pak Imam saya tahu saya dia. Jadi apalagi saya yang jauh datangnya baik ke Mayor nggak saya nih Pak nih. Saya lagi salah satu saya kayak itu sama teman-teman. Ini itu aja Pak, maaf banget nih kita udah ganggu nih. Masih satu-satu. Jadi kali ya. Lang, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.